Renungan Hari Minggu Biasa ke-8 tahun C. Pemberian diri manusia kepada Allah dan sesama diwujudkan melalui kata dan perbuatan. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesus bin Sirak, bab 27 ayat 4 sampai 7. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 54 sampai 58, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45. Saudara-saudariku terkasih, dalam masa pendidikan sebagai seorang frater, selalu diadakan koreksi diri dan koreksi fraterna. Dalam koreksi terhadap diri sendiri, saya lebih banyak menilai positif dalam diri saya dibandingkan dengan nilai negatifnya. Sebaliknya, saya menilai orang lain lebih banyak hal negatif daripada hal positif. Kenyataan ini ingin membenarkan pernyataan kebanyakan orang yang berpendapat bahwa orang lebih gampang melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan sendiri. Ini sangat berbahaya dalam kehidupan bersama. Karena itu, dalam kisah Injil hari ini, Santo Lukas coba mengangkat perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang dapatkah orang buta menuntun orang buta, dan pohon dan buahnya. Saudara-saudariku terkasih, ada beberapa sikap yang ditekankan oleh Yesus kepada para muridnya agar mereka menjadi orang yang berguna bagi Allah dan sesama. Yakni pertama, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Terhadap pernyataan Yesus ini, jawaban yang diberikan adalah tidak mungkin mereka akan masuk ke dalam lubang. Apa maksud ungkapan Yesus ini? Ungkapan Yesus ini adalah sebuah kritik tajam kepada orang-orang Farisi yang berlaku munafik terhadap orang lain dan memiliki kebutaan mata rohani untuk melihat kebaikan yang diperbuat oleh Allah dalam diri Yesus Kristus. Mereka menuntun orang kepada kesalahan yang sama. Maka harapan Yesus bagi murid-muridnya adalah agar para murid mengajarkan hal yang benar, menjadi penuntun jalan yang benar, menjadi jalan kebenaran dan kehidupan seperti Yesus sendiri. Ia mengajak mereka untuk menjadi guru yang baik kepada orang lain agar mengikuti apa yang mereka ajarkan dan apa yang mereka perbuat. Kedua, mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Saudara-saudariku terkasih, pernyataan Yesus ini untuk mengoreksi sikap orang-orang Farisi yang suka menilai orang lain, tetapi mereka tidak mampu menilai segala kelemahan dalam diri mereka sendiri. Maka ajakannya kepada murid-muridnya adalah siap mengeluarkan balok dalam mata sendiri dan siap untuk membiarkan diri dikoreksi, dinilai, bahkan dihakimi sebelum menghakimi atau mengoreksi orang lain. Hanya orang yang bebas dari kesalahan yang memiliki hak untuk mengoreksi, memberikan koreksi kepada orang lain. Hanya Tuhan yang dapat mengoreksi segala sikap dan perbuatan manusia. Ketiga, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Saudara-saudariku terkasih, ungkapan Yesus ini untuk meyakinkan para murid bahwa setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan setiap pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Panggilan menjadi murid Kristus adalah panggilan untuk menghasilkan buah yang baik.
Maka mereka harus menampilkan diri, baik perbuatan dan tutur kata, sebagai orang-orang yang baik dan benar, orang yang adil dan penuh perhatian. Semua yang diperbuat dan dibicarakan atau diwartakan bukan untuk memegahkan diri, menyombongkan diri, melainkan untuk membawa kemuliaan Allah dan kebahagiaan manusia. Maka mereka harus siap mengeluarkan balok dalam mata mereka sendiri dan siap untuk membiarkan diri dikoreksi, dinilai, bahkan dihakimi sebelum menghakimi atau mengoreksi orang lain. Atau dalam bahasa Yesus, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Atau dalam bahasa kitab Putra Sirak, nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Jangan memuji seseorang sebelum ia bicara, sebab justru itulah batu ujian manusia. Saudara-saudariku terkasih, 3 koreksi yang disampaikan Yesus sangat membantu kita memberikan diri secara baik dan benar di hadapan Allah dan sesama. Maka apa yang harus kita perhatikan dalam hidup dan pelayanan kita? Pertama, jangan menuntun orang kepada jalan kesesatan, tetapi menjadi guru yang baik dan benar, bijaksana dan adil. Jadikan dirimu, akulah jalan kebenaran dan kehidupan bagi sesamamu. Kedua, jangan hanya tahu mengoreksi orang lain, tetapi tidak tahu mengoreksi diri sendiri. Kita harus siap mengeluarkan balok dalam mata kita sendiri dan siap untuk membiarkan diri dikoreksi, dinilai, bahkan dihakimi sebelum menghakimi atau mengoreksi orang lain. Ketiga, jadikan dirimu sebagai pohon yang baik, yang selalu menghasilkan buah yang baik. Hiduplah bersama orang lain dalam semangat buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, dan kelemah lembutan. Mari kita berusaha menjadi orang yang baik dan benar dalam sikap dan tutur kata kita sehari-hari. Amin.